Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat dan takut akan Dia. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati kita dan menghadap hadirat Tuhan. Pemazmur berkata, mari menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita memikirkan kehidupan kita, hari-hari yang kita lewati, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Situasi COVID yang semakin berkembang, yang belum selesai, datang lagi situasi yang kita alami, banjir di kota Sorong yang membuat ketidaknyamanan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Dia memelihara kita dengan kasih-Nya yang sempurna, kasih yang besar. Dan kita semua tahu bahwa tak ada satupun peristiwa atau situasi keadaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita merendahkan hati di hadapan Allah yang besar dan bersyukurlah atas kasih-Nya, kesetiaan-Nya, perlindungan-Nya, penyertaan-Nya. Di dalam penyertaan Tuhan yang begitu setia, kita juga masih tetap melakukan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan diri, menyesali akan setiap dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan, kegagalan-kegagalan kita di dalam mengiring Tuhan. Saya memberikan kesempatan secara pribadi untuk kita masing-masing menaikkan doa syukur kita dan permohonan pengampunan dosa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kami mendapatkan perlindungan yang begitu nyata. Kami mendapatkan penyertaan kasih yang begitu sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih terus menuntun hati kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Bapa yang baik, ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami menyadari Tuhan, kami membuat Tuhan sedih dengan pikiran-pikiran kami yang kotor. Kami membuat Tuhan sedih dengan tindakan dan perbuatan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni kami,
melepaskan kami dari pelanggaran-pelanggaran kami, dan layakan kami pada pagi hari ini untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita sekalian, kepada semua orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh karena menyesal telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita tetap kuat dan bersuka cita dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya dalam Mazmur 86 ayat 20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Tiap-tiap hari Tuhan memikirkan tentang kita. Tiap jam Ia memelihara kita. Setiap menit Tuhan peduli kepada kita. Karena setiap detik Dia Yesus Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Untuk itu mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, kita naikkan pujian yang berkata, datanglah dan bertahta. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Namun sebelumnya mari saya undang jemaat bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, ajaib benar anugerah. Ketika hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercerah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku jelas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janjian teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya, tetap selamanya. Bersama-sama orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Untuk itu mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Harapanku. Kasih-Mu kaya
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID, di mana kami tidak bisa untuk beribadah secara tatap muka di gereja, tetapi berkesempatan secara online kami boleh dipersekutukan dan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, memohon akan kasih dan karunia Tuhan, akan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami nikmati, akan kami pelajari, akan kami dengar, menjadi satu acuan untuk kami mengarahkan hidup kami tertuju hanya kepada Engkau, dan juga kepada kekekalan yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak melenceng akan panggilan kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih, mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu, mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu. Kiranya dengan kuasa Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menangkap apa yang menjadi maksud dan juga isi hati Tuhan, dan menolong kami untuk kami memperjuangkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyiapkan diri kami untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah masuk pada bagian yang terakhir dari 10 hukum Tuhan, dan kita akan melihat, membaca bersama-sama di dalam hukum yang ke-10 yang terambil di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum yang ke-10 diakhiri dengan kalimat utama, jangan mengingini. Jangan mengingini milik orang lain, apakah itu rumahnya, apakah itu istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Jangan mengingini lembunya atau keledainya atau apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Kata yang dipakai untuk menerjemahkan frasa mengingini di dalam bahasa Ibrani adalah hamat. Yang diterjemahkan adalah sangat mencintai, mengingini, mendambakan kesenangan, nafsu atau sesuatu hal atau yang berharga. Di dalam bahasa Yunani, kata mengingini secara khusus kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus diterjemahkan dari kata epitumia, yang artinya adalah hasrat, yang artinya adalah nafsu atau nafsu birahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan itu sendiri adalah bersifat netral, dalam arti gambarannya sama seperti pisau, tergantung dari motif dan juga tujuan penggunaannya. Kalau pisau itu di tangan seorang koki, maka dia akan mencapai tujuan untuk mendatangkan kebaikan dan juga menjadi berkat bagi orang. Tetapi kalau pisau itu ada di tangan seorang penjahat, maka itu menjadi sebuah sarana untuk mencelakakan orang lain. Nah saudara, kata mengingini, hamat, itu memiliki dua arti secara positif ataupun secara negatif. Secara positif kata ini adalah satu keinginan, hasrat atau kesukaan yang sangat-sangat kuat. Tetapi secara negatif, kata ini mengandung satu arti adalah keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, lalu kemudian mengabaikan apa yang menjadi hak orang lain. Secara negatif, kata ini juga merupakan satu ungkapan keberdosaan, di mana keinginan yang tidak terkendali untuk memperoleh bagi diri sendiri, tetapi juga dengan mengabaikan hak orang lain. Nah saudara, secara positif, kata ini adalah satu dorongan semangat dari seseorang untuk dia memikirkan apa yang menjadi harapan, lalu itu menjadi satu dorongan yang kuat sekali
menjadi satu keinginan yang kuat sekali, menjadi hasrat yang sangat kuat sekali untuk dia berjuang mencapai apa yang menjadi harapan-harapannya. Tetapi secara negatif, ini juga mengandung satu arti tentang makna iri hati, di mana dia memiliki satu harapan, hasrat dan juga keinginan yang berlebihan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dia miliki, lalu dia mengambil apa yang menjadi hak orang lain menjadi hak dirinya. Ini juga mengandung satu arti bahwa secara negatif ini adalah sebuah makna rakus atau ketamakan seseorang, di mana dia tidak mampu untuk mengendalikan keinginannya, memperoleh bagi dirinya sendiri apapun cara yang ia lakukan, apakah itu kemudian bertentangan dengan kebenaran, dia tidak peduli. Dia tidak peduli kalaupun itu kemudian mengabaikan hak orang lain, dia tidak peduli kalaupun itu akan mencelakakan orang lain. Yang paling penting adalah menjadi satu hasrat yang tidak terkendali, dia tidak bisa untuk tidak mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matthew Henry di dalam satu tulisannya, dia menyebutkan bahwa perintah hukum yang ke-10 ini adalah sesungguhnya sebuah larangan untuk semua keinginan yang tanpa batas, atau sebuah hasrat yang berlebihan untuk mempunyai atau mendapatkan hal-hal yang akan menjadi pemuasan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain adalah, ini adalah untuk kepuasan hawa nafsu, keberdosaan dan juga kedagingan. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya bukan sebuah kebutuhan, tetapi adalah sebuah keinginan yang tidak memiliki batasan, sebuah hasrat yang berlebihan, yang sebetulnya mungkin bisa jadi bahwa itu sesuatu yang tidak menjadi hal yang urgent atau prioritas yang seharusnya tidak dia capai atau dia dapatkan. Tetapi oleh karena satu dorongan nafsu yang besar yang tidak mampu untuk ia tekan, sehingga ini mengarah kepada tindakan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mengatakan di dalam hukum yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain, itu artinya adalah jangan memiliki sebuah keinginan hasrat yang tidak memiliki batas. Satu nafsu yang berlebihan untuk memiliki atau mendapatkan yang sebetulnya bukan menjadi haknya, lalu kemudian mengabaikan hak orang lain, atau yang ia berjuang untuk mencapai mendapatkan adalah untuk pemuasan bagi dirinya sendiri. Bertentangan dengan hukum ke-10, maka jelas itu adalah sebuah tindakan bertentangan dengan kebenaran Allah, dan itu adalah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang ke-17 dalam hukum yang ke-10 agak unik dan agak berbeda dengan ayat ataupun hukum yang lain. Karena dalam bagian ini terdapat 2 kali kata jangan. Itu artinya adalah sebuah penegasan. Itu artinya adalah sebuah pengulangan larangan yang betul-betul menyatakan dengan tegas, jangan mengingini. Jangan mengingini. Dan kemudian secara spesifik dan juga secara detail disebutkan apa yang menjadi larangan yang berkaitan dengan nafsu, dorongan untuk mendapatkan atau mempunyai yang kemudian tanpa batasan. Berkaitan dengan properti, rumah. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini properti orang lain. Lalu jangan mengingini istri, hamba laki-laki atau hamba perempuan. Berbicara tentang orang. Lalu jangan mengingini kambing, lembu, ataupun hewan ternaknya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua keinginan itu berdosa. Tuhan
memberikan kepada kita gambar dan rupa Dia. Salah satunya adalah di mana Allah menganugerahkan bahwa kita memiliki tujuan dan juga kehendak. Dan menjadi satu harapan Allah adalah tujuan dan juga kehendak kita berpadanan dengan tujuan dan juga kehendak maksud Allah menghadirkan manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tidak semua keinginan itu berdosa. Dan Allah sungguh mengharapkan bahwa keinginan-keinginan kita selaras dengan kehendak dan juga keinginan Tuhan kita. Kita pun harus memiliki keinginan. Karena keinginan pada dasarnya adalah sebuah tujuan hidup. Tetapi yang membawa kepada keberdosaan di sana adalah keinginan yang berlandaskan kepada motif ataupun tujuan yang bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena keserakahan, oleh karena iri hati, oleh karena dia berupaya untuk mendapatkan keinginan, untuk memuaskan kedagingan dan juga hawa nafsu dan bukan menjadi sebuah kebutuhan. Lalu melegalkan semua cara untuk dia terpuaskan dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17, jangan mengingini milik orang lain, jangan mengingini propertinya, jangan mengingini orang-orang yang menjadi hak orang lain, jangan mengingini harta benda orang lain. Itu sesungguhnya adalah sebuah gambaran apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi keinginan untuk kita mendapatkannya dengan cara yang tidak tepat, dengan motif dan juga tujuan yang salah, dan untuk memuaskan kedagingan dan juga hawa nafsu keberdosaan. Mengabaikan apa yang menjadi kebenaran dan juga mengabaikan apa yang menjadi hak orang, lalu merampas, lalu kemudian menjadi hak miliknya dengan cara dan juga motif yang berdosa. Ada kesan bahwa hukum ke-10 ini seolah-olah memiliki bobot yang ringan dibandingkan hukum-hukum yang sebelumnya. Wong jangan mengingini. Ini kan satu motif yang ada di dalam hati. Ini adalah sesuatu yang ada dalam pikiran, yang ada di dalam batin, yang dirancangkan. Kan ini kan baru sesuatu yang diinginkan, yang belum ditunjukkan, yang belum dimanifestasikan. Kan berbeda dengan membunuh, berbeda dengan tidak menghormati orang tua yang sudah nyata-nyata kelihatan dan ketahuan. Berbeda dengan merusak reputasi orang lain. Ini kan berbeda dengan kenyataan ketika menduakan Tuhan secara faktual tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang rapi dan terstruktur. Ketika Tuhan menetapkan hukum di dalam Keluaran pasal 20 dari hukum 1 sampai dengan hukum yang ke-10, maka dia memiliki satu tujuan terhadap urutan 10 hukum Tuhan. Tuhan tidak asal meletakkan urutan hukum ini dengan sembarangan. Sama seperti ketika ia menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6. Allah bukanlah Allah yang tidak terstruktur. Allah bukanlah Allah yang tidak rapi. Tetapi dia tahu bahwa dalam setiap tindakan Allah, dalam setiap ketetapan dan juga hukum Allah, maka dia memiliki tujuan tentang rentetan dan juga tentang berkaitan dengan struktur hukum Tuhan. Nah, saudara, di dalam hukum yang pertama dan di dalam hukum yang ke-10, ini adalah bicara tentang motif yang ada di dalam hati seseorang. Ini adalah berbicara tentang aturan di dalam diri seseorang. Bicara tentang apa yang di dalam hatinya, pikirannya, kehendaknya, motifnya, dan juga tujuannya. Lalu hukum yang kedua sampai hukum yang ke-9 adalah tindakan keluar yang dimanifestasikan oleh seseorang. Nah, saudara, sebetulnya ketika Allah mengawali pembukaan pendahuluan di dalam hukum yang pertama, dan kemudian diakhiri dalam sebuah kesimpulan pada hukum yang ke-10. Sebenarnya Allah memiliki maksud dan tujuan. Bahwa tindakan itu adalah manifestasi dari apa yang menjadi di dalam hati, batin, pikiran, kehendak dan juga motif ataupun tujuan seseorang. Sebelum ia melakukan satu tindakan yang nyata, sebelum ia melakukan satu tindakan yang nampak,
yang bisa dinilai, maka sebetulnya ada proses sebelumnya di mana itu sudah dirancang sebagai satu kesimpulan yang akan dia lakukan, lalu itu menjadi satu dorongan untuk dia melanggar peraturan di dalam satu realitas tindakan, di dalam hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-9. Nah saudara, sesungguhnya melakukan dosa keinginan adalah menjadi sebuah kesimpulan bahwa berdosa terhadap hukum yang lain. Diawali dengan hasrat hati yang berdosa, kemudian dimanifestasikan dengan tindakan nyata berdosa dalam perbuatannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan meremehkan dosa keinginan. Jangan kita berkata bahwa ini kan masih dalam benak, ini kan masih dalam rancangan batin, ini kan masih dalam motif yang tersembunyi yang belum tentu untuk dilakukan. Ini kan bicara tentang pikiran yang akan ditujukan kepada apa yang menjadi harapan, kan belum ditunjukkan dalam sebuah tindakan. Tetapi diawali dari hasrat hati yang berdosa, yang pasti akan diarahkan kepada dorongan untuk memanifestasikan dosa itu dengan tindakan perbuatan yang nyata. Karena itu saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan meremehkan dosa keinginan, karena melanggar hukum yang ke-10 akan menjadi akar tindakan nyata bagi dosa perbuatan yang lainnya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Garis bawahi kata menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata menarik hati diterjemahkan dengan kata khamat, bahwa Hawa ketika dia berinteraksi dengan si ular, lalu si ular berkata, kamu sekali-kali tidak akan mati kalau makan buah ini. Karena engkau akan sama seperti Allah. Matamu akan terbuka dan engkau tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Lalu kemudian ketika Hawa melihat bahwa buah dari pohon itu baik untuk dimakan. Dan kemudian pohon itu menarik hatinya. Bahwa buah pohon itu membawa kepada satu keinginan dan juga hasrat yang besar. Maka hasrat itu akan dimanifestasikan ketika ia mengambil buah dari pohon itu. Dosa ketidaktaatan diawali oleh karena keinginan mengambil apa yang bukan menjadi hak Hawa dan Adam. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan meremehkan dosa keinginan. Karena pada akhirnya diawali dengan dosa keinginan. Lalu kemudian dengan ketidaktaatan, terputusnya hubungan. Lalu rusaknya tatanan kehidupan. Saudara, jangan meremehkan dosa keinginan. Oleh karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa keinginan
yang melanggar daripada hukum yang ke-10 sesungguhnya adalah sebuah batu pijakan untuk mencobai diri sendiri, dan adalah sebuah batu pijakan di mana iblis bekerja melaluinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dosa keinginan, lalu nafsu yang berjuang, kamu mengingini, tidak mendapatkan, membunuh. Iri hati, tidak mencapai tujuan, bertengkar, berkelahi. Rusaknya sebuah hubungan relasi antar sesama oleh karena dosa mengingini milik orang lain. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini sebuah berita yang cukup viral di mana seorang anak dia mempolisikan mama kandungnya hanya oleh karena masalah harta benda. Dia lapor ke polisi, dia meminta supaya mamanya dipidana, dia meminta supaya mamanya dipenjara, dia meminta supaya mamanya ada proses hukum. Hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena masalah keinginan harta benda. Hanya oleh karena warisan, ada keluarga kaya, bersaudara, saling menggugat untuk mendapatkan hak warisan dari orang tuanya. Saudara, dosa keinginan jangan diremehkan. Karena dosa ini akan sungguh-sungguh berdampak besar terhadap rusaknya satu relasi dan juga hubungan antar sesama. Bahkan keluarga kandung pun mereka bisa saling bermusuhan. Bahkan bisa jadi berkelahi, bisa jadi untuk saling melukai, saling membunuh, dan lain sebagainya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan meremehkan dosa keinginan. Karena sesungguhnya dosa keinginan adalah ketidakpuasan terhadap Tuhan. Dosa keinginan adalah ketidakpuasan terhadap kehendak Tuhan. Dosa keinginan adalah ketidakpuasan atas apapun yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita dan itu cukup bagi kita. Tetapi dosa mengingini yang bukan menjadi bagian dan juga hak kita, sesungguhnya adalah dosa pemberontakan oleh karena tidak puas terhadap rancangan dan juga kepercayaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan meremehkan dosa ini. Berhati-hatilah terhadap dosa mengingini. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kitalah akan terpancar kehidupan. Dari hati inilah kemudian akan memanifestasikan sebuah tindakan, perbuatan, dan juga sikap bersamaan dengan konsekuensi dan juga dampak-dampaknya. Maka jagalah manusia batiniah kita. Jagalah pikiran-pikiran kita. Jagalah hasrat hati kita. Jagalah motif yang ada di dalam diri kita. Supaya semuanya itu sungguh berpadanan dengan maksud dan juga tujuan Allah semata-mata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di dalam satu era di mana konsumerisme menjadi satu budaya. Kita ada dalam era konsumerisme di mana ukuran penilaian manusia ditentukan dari kepunyaan.
Bahwa penilaian manusia terhadap manusia yang lain ditentukan dari hal-hal yang lahiriah. Kamu punya apa? Kamu miliki apa? Jabatanmu apa? Kamu punya berapa? Dan lain sebagainya. Dan era konsumerisme ini yang kemudian mendorong banyak orang berbondong-bondong untuk mengingini sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhannya. Mengingini sesuatu yang sebenarnya adalah untuk kepuasan, nafsu, kedangingan, dan juga keberdosaan. Mengingini sesuatu supaya menjadi satu nilai yang dianggap berharga oleh orang lain. Maka terjebak kepada ketamakan. Terjebak kepada kerakusan. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Dia selalu ingin terus. Maka tidak memiliki satu rasa ungkapan puas terhadap apapun bentuknya. Ketika dia melihat ke kanan dan ke kiri, orang melihat bahwa orang itu memiliki sebuah kelebihan, timbul iri hati. Nah saudara, kita ada pada era konsumerisme. Tetapi firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-17 mengingatkan bahwa penilaian Tuhan berbeda dan berbanding terbalik dengan ukuran dan juga penilaian sistem dunia yang jahat. Saudara, dengan adanya pandemi COVID, bahkan sebelumnya pun, sudah banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan untuk bisa dinikmati. Adanya belanja online, tidak perlu pergi ke mall, khususnya di kota-kota besar. Hanya tinggal pencet, pesan, tinggal gesek, maka barang datang. Bahkan sekarang ada belanja online dengan cicilan. Ada kartu kredit, ada pay letter. Bukan berarti bahwa belanja online dengan cicilan, kartu kredit ataupun pay letter adalah sesuatu yang salah, bukan. Satu sisi ada hal-hal yang positif oleh karena menolong dalam hal-hal tertentu dan juga dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi jangan sampai ada di dalam era konsumerisme kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, mengambil sebuah kesempatan yang untuk memuaskan keinginan dan bukan oleh karena kebutuhan. Maka jangan sampai kemudian kita berdosa terhadap hukum yang ke-10, mengingini oleh karena kerakusan, ketamakan ataupun motif-motif yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam era perbandingan. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kalau orang lain mampu, mengapa saya tidak? Kita sama-sama makan nasi kok. Maka ini mendorong sistem dunia yang jahat ini untuk dibawa kepada satu pemahaman bahwa harus sama seperti orang lain. Kalau tidak sama seperti orang lain, sesungguhnya engkau tidak jago. Saudara, kadang-kadang agak lucu juga, tetapi ini sebuah fakta. Ada seorang pria dan seorang wanita, dia operasi plastik habis-habisan. Betul-betul merombak seluruh wajah aslinya hanya untuk supaya dia mirip dengan boneka Barbie ataupun film Barbie. Dan yang laki-laki seperti pasangan dari si Barbie. Jadi betul-betul dirombak. Dan ketika ditanya habis berapa itu? Itu habis ratusan juta sampai bunyi M. Lalu kemudian, apakah ini sesuatu yang logis menjadi sebuah kebutuhan? Untuk dia merombak habis-habisan mukanya. Bahkan mengoperasi tulang rahangnya. Supaya mirip dengan boneka Barbie.
dan juga pasangan dari si Barbie yang laki-laki itu. Saudara, ini adalah kalau motifnya adalah keinginan untuk pemuasan dan juga mendapatkan pengakuan, maka ia sudah berdosa terhadap hukum yang ke-10. Saudara, kita ada dalam era persaingan negatif. Saya tidak boleh kalah dengan orang lain. Saya harus nomor 1. Saya harus number 1. Kalau dia punya keluaran HP yang terbaru, maka saya pun juga tidak mau kalah. Bahkan kalau bisa ada HP yang keluaran terbaru, oleh karena motifnya adalah untuk sebuah persaingan, maka hari ini keluar, hari ini juga saya dapat. Bukan berarti bahwa membeli HP baru itu berdosa. Bukan berarti bahwa memiliki HP yang mahal itu berdosa, bukan. Kalau itu adalah sebuah sarana yang bisa kita pakai untuk hidup kita lebih baik, untuk memuliakan Tuhan, tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika keinginan itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Adalah keinginan itu oleh karena ketidakpuasan yang tidak terbendung, bukan oleh karena sebuah kebutuhan. Jikalau kemudian keinginan itu adalah oleh karena dorongan iri hati, maka jelas itu berdosa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penerapannya apa bagi kita dalam konteks tema kita pagi hari ini? Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Nah saudara, cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Maksudnya adalah bukan berarti bahwa kita tidak boleh berjuang untuk memiliki satu hidup yang lebih baik, kalau memang itu adalah satu taraf kehidupan yang memang Tuhan izinkan, yang Tuhan kehendaki dan mampu untuk kita perjuangkan. Tetapi maksudnya adalah belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan tidak pernah salah dengan mempercayakan apapun itu bentuknya kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus, dia tahu bagaimana belajar mencukupkan dirinya. Sehingga pada akhirnya ketika ia mencapai satu kualitas hidup yang mungkin berkelimpahan atau berkelebihan, ataupun pada saat dia mengalami satu kondisi yang berkekurangan, dia puas dengan apapun kalau memang itu adalah bagian untuk ia nikmat yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu bagaimana cara untuk ia memelihara hidup kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu bagaimana dia membuka jalan. Dia tahu bagaimana ia akan bertanggung jawab untuk mengerjakan bagiannya, untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Biarlah kita juga merasa puas dengan apapun yang Tuhan anugerahkan untuk bisa kita nikmati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita puas dengan istri kita, dengan suami kita. Karena Tuhan tahu bahwa itu cukup menjadi satu anugerah dan juga kasih karunia. Dan tidak kepada pasangan hidup milik orang lain. Kalau ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, kita bisa berkata bahwa apapun model rumput yang kita miliki membawa kepada kepuasan, oleh karena itu adalah bagian yang Tuhan percayakan.
Sehingga kita tidak iri dengan apa yang menjadi milik orang lain. Kita tidak iri dengan suami atau istri orang lain. Sehingga kemudian kita tidak mengungkapkan satu ekspresi yang melukai hati pasangan kita. Ketika kita puas dengan pasangan hidup kita, dan oleh karena itu adalah kasih dan anugerah Tuhan. Dalam segala kelebihan, dalam segala kekurangan, Dia pas untuk saya. Jangan sampai ketika berbeda pendapat, lalu kemudian salah satu berkata, kenapa sih kok kamu tidak bisa seperti suaminya si itu? Kenapa sih kamu kok tidak bisa seperti istrinya si itu? Saudara, itu pasti akan melukai hati pasangan kita. Tuhan tidak pernah salah ketika menempatkan di dalam kehendaknya orang-orang yang ada di samping kita. Karena mereka pun juga menjadi satu proses untuk membentuk kita. Jangan sampai juga kemudian kita berkata kepada anak-anak kita, kamu ini, kenapa ya? Kok kamu tidak seperti anaknya si itu? Kok kamu gak bisa seperti si itu? Membanding-bandingkan. Sebetulnya ada satu kesan. Kalau memang itu adalah satu dorongan yang tidak tepat, yang melukai, itu adalah sebuah keberdosaan. Tetapi kalau membandingkan dengan motif untuk membangun, untuk mengangkat, untuk menyemangati, saya pikir itu tidak masalah. Tetapi sungguh perhatikan apa yang menjadi motif, apa yang menjadi tujuan hati, puas dengan apapun yang Tuhan percayakan. Puas dengan berapa income kita, puas dengan berapa pendapatan kita, puas dengan anugerah-anugerah Tuhan yang Ia percayakan kepada kita, puas dengan makanan, minum, dan pakai yang bisa kita nikmati. Tidak melihat, tidak mengingini, tidak iri hati dengan apa yang bukan menjadi bagian kita. Dan itu adalah milik dan juga hak orang lain ataupun kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Kalau memang sekiranya mungkin kita bisa memperjuangkan hidup untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang terbaik, supaya hidup kita lebih efektif dalam melayani Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara, dalam situasi yang sulit, kalau Tuhan saat ini mempercayakan kepada kita pendapatan UMP, maka kita akan puas. Dan kalaupun itu adalah sesuatu yang menjadi satu pergumulan oleh karena situasi yang sulit, oleh karena ada pengeluaran yang lebih, kita percaya bagaimana Tuhan mengerjakan kebaikan dan bagaimana Tuhan akan membuka jalan. Kalaupun itu adalah bagian kesulitan yang harus kita tanggung, maka percayalah bahwa konsep dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan bukan ditentukan dari sifat lahiriah, tetapi kepada sesuatu yang bernilai kekal. Ini juga yang menjadi satu ungkapan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Nah saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Bersyukur menolong dan juga mendorong kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa keinginan. Mengucap syukur akan menolong kita untuk kita tahu bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Mengucap syukur menolong kita untuk kita tidak bersungut-sungut. Mengucap syukur menolong kita untuk kita fokus kepada berkat Tuhan kepada kita dan bukan berkat Tuhan kepada yang lain.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bersyukurlah di dalam segala hal. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Kalaupun yang kita miliki adalah roda 2, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita memiliki kepemilikan yang lainnya, terpujilah nama Tuhan. Kalaupun Tuhan belum mengizinkan kita seperti orang lain, terpujilah nama Tuhan. Karena sesungguhnya kepercayaan yang Tuhan berikan adalah kepercayaan secara khusus Tuhan tahu untuk Ia berikan kepada kita. Biarlah kita tidak hanya melihat ke atas, tetapi bila juga kita melihat ke bawah. Dengan demikian, kita senantiasa diingatkan bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah perbincangan, lalu dalam perbincangan itu, betul ya, situasi COVID ini berdampak kepada semua lini. Khususnya dari sisi ekonomi, khususnya dari sisi pendapatan, khususnya dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi sesungguhnya ketika saya menoleh lagi ke belakang, ada peristiwa yang jauh lebih sulit dari ini. Ada situasi yang lebih berat dari ini. Sehingga pada akhirnya saya mampu untuk mengucap syukur oleh karena kalau Tuhan memampukan saya melewati situasi yang sulit beberapa waktu yang lalu, dan situasi itu lebih sulit daripada situasi sekarang ini, saya berterima kasih. Saya bersyukur oleh karena Tuhan pasti akan menolong dan juga memampukan untuk melewati situasi yang sulit ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengucap syukur di dalam segala hal akan menolong kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa mengingini. Lalu selanjutnya yang terakhir, di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Saya akan membacakan di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan seterusnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Tetapi di dalam ayatnya yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara, dunia ini berlomba-lomba untuk mencapai dan juga menggapai kepuasan, kedagingan dan juga nafsu keberdosaan. Tetapi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kalaupun hal-hal yang fana, kalaupun hal-hal yang sementara, orang lain bisa menikmati dan jauh lebih baik daripada kita, terpujilah Tuhan, dan itu adalah berkat orang lain, terpujilah Tuhan. Dalam kesementaraan saya akan mengarahkan kepada pikiran, kepada tujuan, kepada perkara-perkara sorgawi, kepada hal-hal yang bernilai kekal dan tidak berdasarkan kepada kefanaan
sementara ini. Sehingga tidak lagi memiliki satu ungkapan, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kita senang bersama dengan orang-orang yang senang. Kita akan ikut bersukacita dalam sukacita orang yang menikmati sukacita. Kita akan ikut berempati dan juga sedih kepada orang-orang yang mengalami kesedihan. Kenapa? Oleh karena pandangan dan juga pikiran hati kita diarahkan kepada perkara-perkara sorgawi. Kalaupun sampai mati sekalipun, kita ada dalam situasi yang sulit di tengah-tengah dunia yang fana. Tidak apa-apa. Kalaupun itu adalah panggilan untuk memikul salib, tidak apa-apa. Oleh karena kekekalan adalah sebuah panggilan yang utama. Hidup bersama dengan Kristus adalah prioritas untuk diperjuangkan. Segala fasilitas dan juga prasarana yang kita nikmati, yang kita miliki dan yang Tuhan percayakan adalah sebuah sarana yang dituntut juga oleh Tuhan untuk kita mempertanggungjawabkannya. Tetapi bila kita mengarahkan kepada perkara-perkara sorgawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa viral tentang seorang yang membersihkan gerbong kereta. Pada waktu dia membersihkan gerbong kereta KRL, lalu ada bungkusan plastik, dipikirnya itu sampah. Lalu dia ambil, dia pungut, dia rencana mau buang, tapi dia mau coba dan dia buka. Ketika dia buka, ternyata itu adalah gepokan uang. Dan berjumlah 0,5 M, 500 juta. Dia tenaga honorer. Dari sisi pendapatan, 500 juta adalah hasil keringat mungkin selama puluhan tahun dia bekerja. Pada waktu dia melihat gepokan uang itu, dan dia tahu bahwa itu bukan miliknya, lalu dia hubungi teman yang satu, lalu mereka berdua memberikan kepada petugas jaga di stasiun kereta. Lalu ada seorang tua yang ternyata memiliki uang ini, lalu uang itu dikembalikan. Berita tentang kejujuran dua pegawai honorer ini menjadi satu berita yang viral. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID di mana banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, orang dunia bilang bahwa ada rezeki nomplok 500 juta rupiah. 5.000 lembar uang 100.000. Hasil dari mengumpulkan uang selama puluhan tahun kalau dia bekerja. Tidak ada orang yang tahu, tidak punya identitas. Ini uang tidak bertuan, dalam arti nggak ada identitas apapun. Tetapi ketika ditanya, kenapa Bapak mengembalikan? Dia berkata dengan singkat, itu bukan milik saya. Kalimat yang singkat, itu bukan milik saya. Itu bukan hak saya. Itu milik orang lain, itu hak orang lain. Maka saya tidak boleh untuk mengambilnya. Sampailah berita ini didengar oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kemudian saudara tahu apa yang dinikmati oleh kedua orang ini? Oleh Erick Thohir dia diangkat menjadi karyawan tetap BUMN. Lalu kemudian ada beberapa sponsor bank memberikan investasi asuransi dengan jumlah 1 M masing-masing orang. Jadi sungguh secara matematika duniawi, awalnya orang ini mungkin dikatakan bodoh sekali kamu ya. Harusnya kamu ambil, gak usah dikembalikan. Tetapi ketika ia mengembalikan oleh karena dia merasa itu bukan haknya, maka orang pun juga berempati, orang bersimpati atas kejujuran.
ternyata di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini pun ada orang yang masih memiliki hati nurani. Masih ada orang yang berkekurangan secara ekonomi, tetapi dia mampu untuk tidak mengambil hak uang yang bukan menjadi miliknya. Dan sekarang yang dia nikmati jauh lebih besar dibandingkan dengan nominal yang ia temukan. Kalau ia menemukan 500 juta setengah M, tetapi dari surat kabar online yang saya baca, dia mendapatkan berkat 1 M, 2 kali lipat. Maksudnya bukanlah bahwa kita menghendaki kalau kita melakukan firman Tuhan untuk tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain, lalu kita bisa menuntut Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi harapan kita, bukan. Tetapi percayalah, Tuhan tahu bagaimana cara Dia untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, puas dengan apa yang Tuhan percayakan, mengucap syukur dalam segala hal, dan senantiasa memikirkan dan mengarahkan pandangan kepada perkara-perkara sorgawi, maka kita akan menikmati hidup apapun itu bentuk suka duka dan liku-liku kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pagi menjelang siang hari ini kami diteguhkan oleh karena kebenaran firman Tuhan, untuk kami tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Kami tidak mengingini yang bukan menjadi hak kami. Kami tidak berhasrat, kami tidak mencintai, kami tidak bernafsu, kami tidak mendorong diri kami untuk sesuatu yang bukan dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk mempercayakan apapun bentuk yang boleh kami nikmati. Kami puas dengan di mana kami tinggal. Kami bersyukur dengan setiap posisi, peran, dan juga jabatan kami. Kami puas dengan apa yang menjadi kepemilikan kami, yang kami perjuangkan bersama dengan Tuhan. Kami puas dengan anggota keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan menempatkan pasangan hidup, anak-anak, dan siapapun orang-orang terdekat kami. Kami puas dengan apa yang kami kerjakan. Kami puas dengan apa yang kami raih. Dan biarlah ini senantiasa mengarahkan kami bahwa hidup kami tidak ditentukan dari kepemilikan kefanaan, tetapi biarlah kefanaan ini menjadi satu sarana untuk kami semakin lebih efektif dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami di sekolah dan juga di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan memelihara masing-masing keluarga lepas keluarga. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan boleh turun atas kehidupan jemaat-Mu. Melalui situasi yang sulit, mereka boleh semakin bergantung, percaya dan mengandalkan Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan beserta. Memberkati program gereja, Tuhan menolong di dalam setiap kendala dan juga tantangannya. Tuhan, Engkau campur tangan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan yang ada di sekolah. Tuhan memberkati untuk para guru, Tuhan memberkati untuk para siswa. Tuhan menolong supaya proses pembelajaran ini boleh berlanjut dan berlangsung dengan baik. Kami rindu bahwa pelayanan di sekolah akan semakin lebih efektif di tengah-tengah situasi dan juga kondisi yang tidak ideal ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah isu adanya goncangan-goncangan dalam berbagai bidang dan aspek. Kiranya Tuhan Engkau memakai para pemimpin bangsa kami supaya diberikan hikmat untuk mengelola, untuk memutuskan, untuk merancang, menetapkan, dan juga ada tindakan-tindakan yang perlu supaya bisa melewati situasi yang sulit ini. Kami rindu ya Tuhan, ada saatnya di mana pandemik ini boleh berakhir. Kami rindu di mana saatnya, di mana
banyak orang yang kemudian bisa lebih optimal melakukan panggilannya, tetapi juga secara khusus menjadi satu pandangan semuanya adalah oleh karena kuasa Tuhan, dan mengingatkan keterbatasan kami kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Berdoa menyerahkan untuk Ibu Viania Miranda. Berdoa menyerahkan untuk Saudari Aiko Richard tanggal 22 Juli. Untuk Ibu Foni Wijaya dan juga Dr. Effendi Wijaya tanggal 25 Juli. Dan juga mungkin jemaat Tuhan yang lain di sepanjang 1 minggu ini yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan Engkau memberkati. Limpahkan dengan penuh berlimpah akan kasih, karunia, damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun boleh semakin menanggapi pertambahan usia dengan pertambahan akan kedewasaan rohani di dalam pengiringan di dalam Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, sekarang dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.